PlayStation dan Nintendo, dua nama yang udah jadi simbol dari rivalitas panjang di dunia game. Yang satu dikenal dengan grafis bombastis dan pengalaman sinematik. Yang satu lagi lekat dengan permainan keluarga, warna cerah, dan keseruan sederhana. Perang konsol mereka udah berlangsung puluhan tahun. Dari PS1 lawan Nintendo 4 sampai PS5 dan Switch di hari ini. Masing-masing punya penggemar fanatik, gaya desain unik, dan filosofi yang hampir nggak pernah sejalan. Tapi di balik semua itu, perbedaan besar itu, ada satu keputusan penting yang justru sama. Satu fondasi yang diam-diam tanpa banyak sorotan, menopang kedua raksasa ini. Dan menariknya, keputusan ini bukan soal game, bukan juga soal grafis, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Fondasi sunyi yang bikin keduanya tetap berdiri tegak sampai sekarang. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, akar dari dua perusahaan ini sebenarnya sangat berbeda. Nintendo lahir dari dunia mainan. Mereka tumbuh di budaya yang menempatkan kesederhanaan dan kesenangan di atas segalanya. Dari kartu Hanafuda sampai Nintendo Entertainment System, filosofi mereka selalu sama. Buat sesuatu yang bikin semua umur tersenyum. Sementara itu, Sony datang dari arah yang hampir berlawanan. Mereka bukan pembuat mainan, tapi raksasa elektronik dan multimedia. Buat mereka, teknologi itu soal performa, soal bagaimana setiap suara, cahaya, dan gerakan bisa terasa maksimal. PlayStation hadir dengan ambisi, membawa pengalaman sinematik ke ruang tamu. Tapi anehnya, keduanya punya tujuan yang sama, menciptakan konsol yang stabil, kuat, dan bisa diandalkan dari generasi ke generasi. Karena pada akhirnya, apapun bentuk gamenya, semuanya butuh fondasi yang kokoh. Dulu, konsol itu cuma mesin game. Kita colok kaset, nyalain, main. Sesederhana itu. Nggak ada update, nggak ada online, nggak ada ribet. Tapi zaman berubah. Sekarang konsol udah bukan cuma soal main game, tapi juga koneksi ke dunia digital yang terus hidup. Ada toko online, pembaruan sistem, layanan langganan, sampai fitur sosial yang mirip banget sama PC. Konsol yang dulu berdiri sendiri, sekarang jadi bagian dari ekosistem besar. Dan begitu dunia online masuk, tantangan pun ikut datang. Tiba-tiba, stabilitas bukan sekedar bonus, tapi kebutuhan. Sistem nggak boleh gampang crash, nggak boleh gampang diretas, dan harus tetap kuat meski dipakai bertahun-tahun. Konsol modern bukan lagi sekedar mesin hiburan, tapi sistem kompleks yang harus berjalan dengan disiplin tinggi. Disinilah tantangan barunya muncul. Bagaimana caranya membangun fondasi software yang kuat, aman, tapi tetap bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Sampai di titik ini, Sony dan Nintendo sadar satu hal penting. Mereka nggak bisa terus bangun semuanya dari nol. Setiap generasi konsol makin rumit. Sistem operasi, jaringan, keamanan, semuanya saling terhubung. Kalau semua itu dibikin dari dasar, biayanya besar dan resikonya juga tinggi banget. Jadi, mereka harus milih. Mau pakai sistem yang udah populer di luar sana atau sistem yang lebih kecil tapi bisa mereka kontrol penuh. Disinilah salah satu keputusan paling senyap dalam sejarah game dibuat. Sebuah keputusan yang nggak ada di halaman depan majalah, tapi diam-diam jadi fondasi dari PlayStation dan Nintendo Switch modern. Nama sistem itu adalah BSD. Bukan nama yang sering kita dengar, tapi justru karena itu, ia menarik. Sebuah fondasi yang nggak mencari sorotan, tapi memberi kestabilan pada dua rival terbesar dalam sejarah game. Kalau ngomongin sistem terbuka, pasti banyak yang langsung kepikiran ke satu nama, Linux. Sistem ini udah jadi semacam legenda di dunia teknologi, populer, gratis, dan didukung komunitas raksasa. Banyak perusahaan besar juga pakai Linux, dari server sampai smartphone, bahkan superkomputer. Jadi rasanya wajar kalau orang nyangka, kenapa nggak pakai Linux aja buat konsol? Jawabannya ternyata bukan sekedar soal teknis. Ini soal aturan main atau lisensi. Linux menggunakan lisensi yang disebut GPL. Aturannya tegas. Kalau kamu pakai dan memodifikasi jantung sistemnya, kamu punya kewajiban moral dan hukum untuk membagikan kembali kode perubahan itu ke publik. Ibaratnya, kalau kamu pakai resep rahasia Linux dan kamu memodifikasinya, kamu harus kasih tahu orang lain apa yang kamu ubah. Bagi perusahaan seperti Sony dan Nintendo, ini adalah masalah besar. Mereka nggak mau resep rahasia sistem keamanan konsol mereka bisa dibaca oleh semua orang, termasuk oleh para peretas. Disinilah BSD masuk sebagai penyelamat.
BSD punya lisensi yang sangat baik hati kepada perusahaan. Aturannya simple, silahkan ambil kodenya, silahkan ubah sesuka hati, dan kamu nggak perlu lapor atau membagikan kembali kodenya ke siapapun. Sony dan Nintendo butuh sistem yang bisa mereka ambil. Mereka kunci di dalam ruangan gelap, lalu mereka bangun tembok tinggi di sekelilingnya. Mereka bukan cuma butuh sistem yang stabil, mereka butuh kerahasiaan total, dan BSD memberikan kunci itu tanpa banyak tanya. Jadi di balik layar, baik Sony maupun Nintendo ternyata mengambil jalan yang hampir serupa tapi dengan porsi yang berbeda. Sony adalah yang paling terang-terangan, mulai dari era PlayStation 4 hingga PlayStation 5. Mereka memilih FreeBSD sebagai tulang punggung sistem operasinya. Kalau kamu cek di bagian lisensi pada menu setting konsolmu, kamu bakal menemukan deretan teks panjang yang menyebutkan kontribusi komunitas BSD di sana. Bagi Sony, FreeBSD adalah pondasi yang sempurna untuk menangani grafis berat dan manajemen memori yang kompleks, sambil tetap menjaga sistem tetap terkunci rapat dari serangan luar. Sementara Nintendo, mereka sedikit lebih misterius. Lewat Switch, Nintendo tidak menggunakan OS BSD secara utuh. Mereka membangun sistem sendiri yang disebut Horizon OS. Namun, di dalam jantung sistem itu, mereka meminjam komponen-komponen vital dari BSD, terutama untuk urusan jaringan dan komunikasi data. Kenapa ini penting? Karena urusan jaringan adalah pintu masuk utama bagi para peretas. Dengan meminjam teknologi BSD yang sudah teruji puluhan tahun di server-server paling aman di dunia, Nintendo punya satpam yang sangat tangguh untuk menjaga pintu masuk mereka. Menariknya, meskipun mereka menggunakan teknologi terbuka, hasilnya justru menciptakan ekosistem yang sangat tertutup. Ini adalah ironi yang manis. Mereka menggunakan kode yang diciptakan untuk kebebasan di dunia akademik, lalu mengubahnya menjadi pagar tinggi yang memastikan tidak ada aplikasi ilegal atau game bajakan yang bisa masuk dengan mudah. Kalau kita lihat lebih dalam, BSD punya cerita yang menarik tapi jarang dibahas. Sistem ini lahir dari dunia akademik, tepatnya dari Universitas California Berkeley. Awalnya, ia cuma turunan dari Unix, tapi perlahan tumbuh jadi sesuatu yang beda. Bukan karena ingin bersaing, tapi karena punya filosofi yang unik, stabil, bersih, dan tahan lama. BSD bukan diciptakan untuk jadi tren, tapi untuk jadi fondasi yang bisa diandalkan dalam jangka panjang. Itulah kenapa ia banyak dipakai di jaringan besar, server penting, dan berbagai infrastruktur digital yang nggak boleh berhenti sedetik pun. Menariknya, BSD nggak pernah minta pengakuan. Ia nggak hidup dari popularitas atau komunitas besar seperti Linux. Ia tumbuh di ruang-ruang sunyi, tanpa spanduk, tanpa panggung. Tapi justru di situ letak kekuatannya. BSD seperti penjaga malam, nggak kelihatan, tapi selalu ada. Ia hidup di sistem yang menuntut keandalan, bukan perhatian. Dan itulah kenapa, ketika PlayStation dan Nintendo memilihnya, mereka tahu yang penting bukan yang paling populer, tapi yang paling bisa dipercaya. Buat Sony dan Nintendo, konsol itu bukan sekedar produk elektronik, tapi sebuah taman bermain yang dipagari. Berbeda dengan PC di mana kita adalah raja atas mesin kita sendiri. Bebas install apapun, bebas utak-atik registry, sampai ganti sistem operasi. Tapi di dunia konsol, kita hanyalah penyewa. Kita membeli mesinnya, tapi kita tidak pernah benar-benar memiliki kendali penuh atas sistem di dalamnya. Disinilah filosofi BSD bertemu dengan ambisi kontrol para vendor. Bagi vendor, kebebasan user adalah resiko. Setiap celah yang terbuka adalah potensi pembajakan yang bisa merugikan bisnis miliaran dolar. Itulah kenapa mereka menggunakan ketangguhan BSD untuk membangun pagar tinggi yang kita bicarakan tadi. Setiap update sistem yang kamu unduh, setiap verifikasi akun, hingga enkripsi data di dalam harddisk konsolmu, semuanya bekerja untuk satu tujuan, memastikan kamu tetap berada di jalur yang sudah mereka tentukan. Bagi sebagian orang, terutama komunitas modder atau mereka yang suka kebebasan teknis, ini terasa menyebalkan. Tapi dari sisi vendor, inilah satu-satunya cara menjaga ekosistem tetap stabil. Mereka tidak sedang membangun komputer umum, mereka sedang membangun instrumen hiburan khusus. Dan disitulah titik temunya. BSD memberikan keamanan tingkat militer bagi vendor, dan sebagai gantinya, kita sebagai user mendapatkan kenyamanan, sebuah mesin yang jarang crash, jarang terkena virus, dan siap dimainkan kapan saja. Meskipun harganya adalah kehilangan hak untuk mengintip apapun yang ada di balik layarnya. Nah, menurut kalian, apakah langkah pagar tinggi ini sudah benar demi keamanan?
Atau kalian justru rindu era di mana kita bebas memiliki kendali penuh atas konsol kita?